Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan juga saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Atas nama Majelis Jemaat kami mengucapkan selamat datang dan selamat berbakti kepada Tuhan. Apabila di antara Bapak Ibu ataupun saudara-saudari ada yang baru pertama kali berbakti di GKI Blora ini, kami mohon untuk berdiri sejenak agar jemaat bisa mengenalnya. Ya, dari mana Kak? Dari Semarang. Dari GKI Peterangan Semarang. Ya, kami mengucapkan selamat datang, selamat beribadah bersama kami, keluarga besar GKI Blora. Ya, terima kasih. Ada lagi ke yang lain? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Berikut kami sampaikan beberapa pokok warta dalam minggu ini. Yang pertama, pengkhotbah hari ini yang melayani firman Tuhan pada hari ini, Minggu 8 Februari 2026, di Kebaktian Umum 1 dan Kebaktian Umum 2 adalah Pendeta Fania Natasha. Dimohon jemaat mendukungnya di dalam doa. Yang kedua, Sakramen Perjamuan Kudus. Pada hari Minggu, tanggal 22 Februari 2026, dalam Kebaktian Umum 1 dan Kebaktian Umum 2, di Gedung GKI Blora akan dilaksanakan pelayanan Sakramen Perjamuan Kudus. Majelis Jemaat juga akan melaksanakan Perjamuan Kudus di rumah-rumah, dan bagi jemaat yang sudah berusia lanjut dapat mendaftarkan diri ke kantor gereja. Dimohon jemaat mendukungnya di dalam doa. Yang ketiga, persidangan Majelis Jemaat akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2026 pada pukul 5 sore sampai dengan selesai, yang akan bertempat di ruang rapat atas lantai 2. Dimohon jemaat mendukungnya di dalam doa. Demikian pokok warta dalam minggu ini, dan untuk warta selengkapnya dapat dibaca dalam warta jemaat yang disediakan di pintu depan gedung gereja setelah kebaktian ini selesai. Selamat beribadah. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita lanjutkan ibadah kita dengan memasuki saat teduh. Amin. Mari bersama kita bangkit berdiri. Saudara-saudara, di hari berbahagia ini, kita telah Tuhan kumpulkan untuk memuji dan memuliakan nama-Nya yang kudus. Untuk itu, marilah kita bangkit berdiri dan juga memuji nama-Nya dengan menyanyikan NKB 3, Terpujilah Allah. Hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Dan darah anak
jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Umat Tuhan, tema ibadah kita pada hari ini adalah bukan yang tampak, melainkan dampak. Sebagai umat percaya, kita mesti memberikan dampak bagi sekitar kita. Namun, acap kali kita lebih fokus terhadap apa yang tampak. Dalam ibadah pada hari ini, kita diingatkan untuk menjadi garam dan terang dunia. Artinya, kita harus memberikan dampak bagi orang-orang di sekitar kita. Sejenak untuk kita mempersiapkan diri mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Ya Bapa, saat ini kami datang ke hadirat-Mu, mengakui segala dosa dan juga pelanggaran kami, baik dalam perkataan,
dalam laku hidup kami, bahkan juga dalam pikiran dan juga perasaan kami. Kami yang seharusnya mengasihi sesama, namun justru seringkali menjadi batu sandungan bagi sekeliling kami. Ya Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Dalam kemurahan-Mu, kami memohon. Amin. Bagi setiap orang yang telah sungguh-sungguh mengaku dosa di hadapan Allah, dengarlah berita anugerah yang dicatat dalam Kolose pasal 1 ayat 13 dan 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang terkasih. Di dalam Dia kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai.
hidupmu. Salam, salam, damai Tuhan padamu. Salam, salam, sejahteralah hidupmu. Salam, itulah panggilan kita. Salam, di dalam hidup bersama. Salam, pancarkan pada dunia. Salam, salam, salam. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang baik, yang sungguh memperhatikan kami.
Kami sungguh rindu pada saat ini kami diberi kesempatan untuk boleh bersama-sama kembali datang merenungkan firman-Mu untuk kehidupan kami. Dalam pemberitaan firman-Mu saat ini ya Tuhan, mampukanlah setiap hamba-hamba-Mu untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu seturut dengan maksud-Mu. Baik ketika kami membaca maupun ketika kami sama-sama bermazmur, ataupun ketika kami sama-sama akan merenungkan dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap uraian yang boleh kami dengar bukan hanya sekedar menyenangkan telinga kami, tetapi juga boleh menjadi petunjuk kehidupan baru yang Tuhan sedang panggil dalam hidup kami. Di dalam kasih dan pertolongan Tuhan, kami berdoa dan kami mempercayakan segala apa yang terjadi ini dalam hikmat dan kebenaran Tuhan saja. Amin. Bacaan pertama dibacakan dari Yesaya pasal 58 ayat 1 sampai dengan 12. Yesaya pasal 58 ayat 1 sampai dengan 12. Serukanlah kuat-kuat, jangan ditahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Hari demi hari mereka mencari aku dan suka mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan tidak meninggalkan hukum Allahnya, mereka menanyakan hukum-hukum yang benar kepadaku. Mereka suka mendekat kepada Allah, katanya. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak menghiraukannya? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih sibuk dengan urusanmu dan kamu menindas semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta meninju dengan sewenang-wenang. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Beginikah puasa yang ku kehendaki, hari untuk orang merendahkan diri, dengan menundukkan kepala seperti gelagah, membentangkan kain karung dan abu sebagai alas tidur. Itukah yang kau sebut puasa, hari yang disukai Tuhan? Bukan. Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan berseru dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, "Ini aku."
apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar makananmu sendiri dan memenuhi kebutuhan orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan memenuhi kebutuhanmu di tanah yang gersang, serta membarui kekuatanmu. Engkau akan seperti kebun yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Reruntuhan yang sudah berabad-abad akan kau bangun lagi, dan dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan akan engkau perbaiki. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang bolong, yang memperbaiki jalan supaya seluruhnya layak huni. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
yang miskin, kebajikannya tetap selamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan, teguh tak gentar terhadap lawannya. Orang fasik akan iri melihatnya, geram lihat nasib orang yang benar. Orang fasik mengalami kehancuran, kematian jadi akhir hasratnya. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala titanya. Bacaan kedua dibacakan dari 1 Korintus pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 16. 1 Korintus 2 ayat 1 sampai dengan 16. Demikian juga ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang muluk atau dengan hikmat yang tinggi untuk menyampaikan rahasia Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan bukti kekuatan Roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat kepada mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita sebelum adanya zaman. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenal hikmat ini, sebab sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah.
kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Kami memberitakan hal-hal ini bukan dengan kata-kata yang diajarkan hikmat manusia, tetapi yang diajarkan roh, sambil menjelaskan hal-hal rohani kepada orang-orang rohani. Manusia alami tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Namun, manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasehati dia? Namun, kami memiliki pikiran Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil dibacakan dari Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai 20. Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai 20. Saya mengajak kita membacanya berbalasan. Saya akan membaca ayat berangka ganjil, Bapak Ibu akan membaca ayat berangka genap. Bacaan kita terdapat dalam 2 perikop, yang pertama berjudul Garam Dunia dan Terang Dunia, yang kedua berjudul Yesus dan Hukum Taurat. Matius 5 ayat 13 sampai dengan 20. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita, sehingga memberi terang kepada semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Janganlah menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena sesungguhnya aku berkata kepadamu, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu huruf terkecil dan satu titik pun tidak akan lenyap dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan diberi tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkannya, ia akan diberi tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Aku berkata kepadamu, jika hidupmu tidak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang terus membaca, merenungkan, serta melakukannya hari demi hari. Haleluya. Bukan yang nampak, melainkan dampak. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan,
izinkan saya mengajak kita untuk memulai refleksi kita pada hari ini dengan menjawab sebuah pertanyaan. Mana yang lebih sering kita kejar di dalam dunia ini? Mana yang lebih sering kita kejar di dalam dunia ini? Yang kelihatan atau yang tampak, atau yang diam-diam bermanfaat? Mana yang lebih sering kita kejar di dalam kehidupan kita, di dalam dunia ini gitu ya. Hal-hal yang tampak atau terlihat, atau yang diam-diam bermanfaat. Ya enggak usah dijawab juga enggak apa-apa, dijawab dalam hati juga enggak apa-apa gitu ya. Dijawab kenceng gitu juga enggak apa-apa, selama itu jujur, yang penting itu jawaban kita gitu ya. Bukan hasil diskusi gitu. Kalau kita lihat atau mungkin masih ada yang sedang menimbang-nimbang yang mana ya? Ya kayak yang diam-diam bermanfaat, tapi ya kayaknya lebih sering yang kelihatan, yang nampak, yang terlihat ya. Mungkin itu karena kita seringkali hidup di dalam dunia yang menghargai sorotan. Dunia yang kita hidupi itu seringkali menghargai apa yang tampak atau apa yang disorot atau apa yang kelihatan. Yang kelihatan itu menjadi penting, yang disorot itu menjadi bernilai, yang mendapat tepuk tangan itu yang dianggap berhasil gitu ya, yang banyak itu yang dianggap hidup, padahal belum tentu aktif. Jadi dunia itu tanpa sadar membuat kita punya cara pikir, punya cara kita untuk bersikap yang membawa dalam kehidupan iman kita. Seringkali kita kemudian tergoda untuk mengejar apa yang tampak. Aku seorang Kristen, anting-antingku salib, kalungku salib, cincinku salib, bajuku Jesus Inside. Tapi kalau disuruh pikul salib, nanti dulu Tuhan. Padahal sudah pakai salib semua gitu ya. Begitu dibilang Jesus Inside, outside-nya belum tentu Jesus Christ. Outside-nya bisa macam-macam. Nah, ini seringkali muncul dalam kehidupan beriman kita sebagai orang-orang yang percaya sebagai anak-anak Tuhan. Saya juga mau mengajak kita berefleksi dari seorang tokoh. Tadi ketika di remaja mereka tidak terlalu tahu siapa dia, tapi saya yakin Bapak Ibu tahu tentang siapa tokoh ini. Boleh ditampilkan fotonya? Langsung di luar kepala saya yakin ya. Siapa beliau? Mother Teresa, Bunda Teresa, Ibu Teresa. Mungkin munculnya di pelajaran agama ya, kalau sekarang saya enggak tahu. Atau di pelajaran di pekerti mungkin. Ibu Teresa. Ada hal yang menarik Bapak Ibu dari seorang Ibu Teresa ini. Beliau adalah seorang yang memang dalam hidupnya hanya mengambil 2 kaul setahu saya. Yang pertama adalah sebagai seorang suster yang membiara, dia jelas mengambil kaul keperawanan. Romo, suster biasanya mengambil ini. Yang kedua adalah kaul kemiskinan. Jadi dia memang memberi diri, mengabdikan diri untuk melayani mereka dalam kategori kaum papa di India. Dan ternyata itu melalui satu proses panjang dalam kehidupannya. Sekalipun dari pengabdiannya kepada kaum papa, kaum kusta di India, dia mendapatkan penghargaan Nobel pada tahun 1979. Kenapa saya bilang bahwa penghargaan itu bukan tujuannya? Karena setahu saya ketika membaca surat-surat pribadinya, saya bukan siapa-siapanya, tapi kalau Bapak Ibu tertarik untuk melihat bagaimana jalan panggilan seorang Ibu Teresa, Bapak Ibu bisa membaca sebuah buku yang berjudul Come Be My Light. Buku Come Be My Light itu menuliskan beberapa surat-surat pribadi dari Mother Teresa dalam akhirnya memutuskan untuk meninggalkan sekolah yang tadinya cukup nyaman untuk dia hidup melayani. Dia bergumul dalam suratnya ketika dia mengalami perjumpaan dengan seorang pengemis dalam perjalanannya menuju satu tempat pelayanan.
Pengemis itu ya seperti yang kita bayangkan, kotor, bau, bajunya tidak ini, dan pengemis itu mendekati dia serta berkata, "Aku haus. Aku haus." Pengemis itu berkali-kali mencoba untuk meraih tas dari Mother Teresa dan berkata, "Aku haus." Mother Teresa dalam perjalanan pada waktu itu sudah mendapatkan kelas bisnis. Dia duduk di kelas bisnis, tapi entah apa yang terjadi, dia tuh salah gerbong. Dia naik di kelas ekonomi di kota India. Di salah gerbong itu dia naik di gerbong yang begitu berdesak-desakan, ya mungkin bayangannya kayak kita naik kereta ekonomi zaman dulu. Bukan ekonomi yang sekarang ya, yang sudah dingin, yang sudah duduknya tertib, nggak ada yang jualan gitu ya. Tapi ekonomi zaman dulu yang ada orang kadang masih naik lewat jendela buat duduk di atasnya. Mungkin Kak Stevi tahu ya. Duduk di atasnya supaya bahkan tiket berdiri pun waktu itu dijual ya. Nah, kondisi yang berdesak-desakan itu membuatnya terus kepikiran tentang pengemis tadi. Itu yang kemudian membuat dia mempergumulkan tentang apa ya yang sedang Tuhan rencanakan dalam panggilan saya sebagai seorang anak Tuhan. Apa yang sedang Tuhan bersihkan dalam pergumulan saya. Kemudian dia menulis sebuah surat ditujukan ke Vatikan berkaitan dengan panggilannya dan lain sebagainya. Semua ada dan ditulis di dalam buku itu. Pada akhirnya dia memutuskan untuk mengikuti panggilan Tuhan. Ketika dia berjumpa pada satu teks perenungannya, Yesus yang disalibkan juga berkata, "Aku haus." Dia tidak sedang mencoba untuk menyamakan antara pengemis ini dengan Tuhan Yesus, tetapi dia melihat seruan itu, bahwa dia harus menyatakan terang Allah di tengah mereka yang sedang bergumul dalam kepapaan mereka. Di dalam proses perjalanan itu, dia kemudian mengambil kaul. Setahu saya dia hanya memiliki 2 atau 3 ya setel pakaian. Makanya kalau Bapak Ibu lihat fotonya Mother Teresa selalu dengan baju yang sama. Sari yang berwarna putih dengan strip biru di atasnya. Karena dia mengambil kaul itu untuk membersamai mereka yang sedang miskin, yang sedang sekarat, yang sedang tinggal dalam tekanan, yang merasa kering, yang sedang gelap. Dan sepanjang perjalanan itu saudara-saudara tidak ada panggung untuk dia. Tidak ada tepuk tangan dari panggilannya sampai akhirnya kemudian dia mendapatkan penghargaan. Penghargaan Nobel 1979 diberikan kepadanya adalah penghargaan yang datang kemudian. Bukan yang dia kejar sejak semulanya. Penghargaan yang kemudian melihat dampak dari hidup yang tinggal dalam nilai kesetiaan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kisah ini sebetulnya kembali mengajak kita untuk bercermin. Apakah firman dan iman itu sungguh hidup di dalam kita atau hanya tampak hidup di dalam kita? Bacaan di dalam Yesaya 58 itu kembali mengajak kita melihat bagaimana ibadah yang sesungguhnya dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan tuh melihat kegembiraan umat Tuhan melalui Yesaya. Di dalam Yesaya 58 konteks umat Tuhan adalah mereka sudah keluar dari pembuangan. Dan di mana pada waktu itu mereka sudah mulai memiliki tempat peribadahan. Jadi dari satu situasi ketertindasan, ketertekanan di bawah bayang-bayang bukan tempat sendiri nih di Babilonia sana. Kemudian mereka kembali dari pembuangan, mereka bisa membuat satu bangunan untuk beribadah. Mereka menggebu-gebu. Mereka beribadah kepada Tuhan, mereka melakukan ritual-ritual, mereka berpuasa, ibadah berjalan dengan luar biasa. Secara lahiriah, semuanya tampak menyenangkan. Semua orang terlihat kusyuk berdoa,
Semua orang tampak berpuasa. Namun Tuhan melihat sampai kedalaman hati seorang manusia. Melalui Yesaya, Tuhan menegur mereka. Mereka beribadah, tetapi mereka melakukan penindasan. Mereka berpuasa, tetapi mereka tidak menghadirkan belas kasihan. Mereka menjalankan ritual-ritual, tetapi mereka tidak mengaplikasikan semuanya di dalam kehidupan mereka. Melalui Yesaya Tuhan tidak bilang, ya kamu lagi seneng ya, kamu lagi punya tempat ibadah baru, ayo ibadah lagi lebih rajin. Tidak, saudara. Justru melalui Yesaya Tuhan berteriak, ibadahmu tidak menyenangkanku. Di sini kalau kita lihat dalam situasi ini, umat sedang bergumul kemudian berteriak, Tuhan kami sudah berpuasa tetapi kenapa engkau tidak mengindahkan? Kenapa kamu tidak lihat puasa kami? Kenapa kamu enggak terima persembahan kami, ibadah kami? Kenapa engkau seolah-olah jauh dari kami? Pergumulan umat Tuhan dalam konteks Yesaya. Tetapi melalui Yesaya Tuhan bilang, bukan itu yang aku kehendaki. Tapi ketika kamu berpuasa, belahlah roti untuk sesamamu. Saudara-saudara, ketika Tuhan mengatakan apa yang Tuhan kehendaki, maka Tuhan menyematkan satu kalimat yang indah dalam Yesaya dengan kata-kata, pada waktu itulah terangmu merekah seperti fajar. Pada waktu itulah ketika kamu berbagi roti kepada sesamamu, ketika kamu peduli kepada sesamamu, ketika kamu hadir untuk sesamamu, ketika kamu bukan hanya ribut dengan ritus ibadahmu sendiri, tetapi kamu juga menjangkau mereka. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar. Terang itu tidak diperintahkan untuk dinyalakan, tapi terang itu muncul sebagai akibat dari hidup yang benar. Maka kalau kita melihat sebetulnya Matius 5 bacaan Injil hari ini bukan soal calling to be. Panggilan untuk menjadi garam. Panggilan untuk menjadi terang. Tadi di kata pembuka juga ditulis begitu ya. Kalau Bapak Ibu mencermati dalam ibadah hari ini kita diingatkan bahwa kita diingatkan untuk kita menjadi garam dan terang dunia. Kalau kita dalami dari perkataan Yesus setelah Yesus ngajar soal berbahagialah, berbahagialah kamu yang berduka cita, berbahagialah kamu yang miskin. Miskin kata yang dipakai kemarin itu apa? Petokoi. Petokoi itu saya kalau mengingat kata ini ketika ujian bahasa Yunani, saya cuma ingat ayam itu petok-petok. Ayam itu petok-petok kalau dia nggak makan, betul nggak? Saya nggak tahu nih, ada yang ternak ayam nggak? Ayam itu tok, tapi kalau dia makan, anteng, dia nggak ngomong. Jadi digambarkan orang yang miskin di hadapan Allah, orang yang punya kelaparan, orang yang betul-betul haus akan Tuhan. Yang lapar akan kasih Tuhan. Itu yang muncul dalam konteks berbahagia di sana. Nah, ketika Yesus sudah mengajar semua itu, Yesus memberikan identitas kepada orang-orang yang mendengar pengajarannya. Kamulah garam dunia. Kamulah terang dunia. Kalau dipanjangin sesuai dengan Alkitab, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Bukan kamu aku panggil jadi muridku supaya nanti kamu jadi garam dunia. Tidak. Penerjemahannya jelas ini dilekatkan pada sebuah status, sebuah identitas kepada semua yang sudah mendengar ucapan berbahagia itu. Kamu adalah garam dunia. Tuhan gak lagi bilang berusahalah supaya kamu nanti menjadi garam dunia.
Berusahalah supaya kamu nanti menjadi terang dunia. Ini bukan target rohani kita, saudara-saudara. Target supaya aku nanti bisa jadi garam dunia, supaya aku nanti bisa jadi terang dunia. Tetapi ini adalah identitas yang Tuhan tetapkan setelah Dia memberikan pemahaman, diberkatilah orang-orang yang sedang dalam keadaan lapar akan Tuhan, haus akan Tuhan, berduka cita, ditindas, dianiaya, yang karena dia mengerjakan kebenaran, dia harus dicaci maki, dia harus dibully, dia harus disingkirkan. Berbahagialah dalam semuanya itu, diberkatilah orang-orang yang seperti itu. Hidup sebagai garam dan terang, bukan menjadi garam dan terang, tetapi itu adalah identitas kita. Orang-orang yang dipanggil dalam kenugerah keselamatan Tuhan. Orang-orang yang sudah menikmati kasih karunia Tuhan. Itu identitas kita, bukan calling to be, bukan dipanggil untuk menjadi, tetapi itu sudah ada dalam hidup kita. Dan ketika kita menjadi garam dan terang, memang jelas bukan berarti hidupnya tanpa resiko. Karena kalau kita lihat gitu ya, garam itu berarti dia harus larut, harus menjadi tidak kelihatan. Betul enggak? Bapak Ibu kalau masak gimana? Ketika kita masak atau ketika kita makan sesuatu, tapi garamnya itu tidak dimasukkan. Hanya ditaruh, nih garam, terus kita makan. Asin enggak? Oh, nek secara sugesti ya Kak Fania, karena itu sudah tersugesti di sana ada garam, apapun yang kita makan akan asin. Nenek sudah dibisiki, ya garamnya memang neng kono, tapi mbok makan aja kok asin. Tapi ketika garam itu ndak dimasukkan, dia ndak larut, jelas dia tidak akan terasa. Garam itu harus larut, maka kemudian dia bisa terasa. Loh nek gitu enak jadi terang ya. Nek jadi terang itu kan sudah langsung kelihatan loh. Nek jadi garam, identitas kita garam, rasanya tuh harus berkorban dulu, melepaskan apa yang ada pada kita supaya dunia itu terasa ada hadirnya kita. Kan tadi garam itu melepaskan dirinya larut dalam air sehingga asin. Enak nek menghidupi sebagai garam aja nek gitu. Wong nek terang itu ya ujuk-ujuk langsung kelihatan loh, tempat yang gelap gitu ya. Terus tiba-tiba di sana ada terang, oh itu loh terang. Apalagi tadi Yesaya bilang terang itu akan muncul, akan merekah. Berarti on off-nya bukan dari kita, sudah otomatis kita terang. Saudara, betul terang bisa dilihat. Betul terang bisa menjadi sesuatu yang menyorot. Tetapi seringkali terang itu juga mengajarkan pada kita bahwa menjadi terang atau panggilan sebagai terang bersama dengan Tuhan itu bukan soal bagaimana kita kemudian mendapatkan satu tujuan atau tunjukkan, oh iya itu terang di sana, api yo, kerlap-kerlip yo, terilong-terilong api kie ya. Bukan begitu. Coba sekarang kita sudah setiap minggu kebaktian di ruangan ini ya. Ada yang mengucap syukur untuk lampu yang menyala? Nek listrik oh jelas, mati listrik kita semua bingung toh, kemarin kita sama-sama ngalami. Lampu. Tuhan terima kasih ya lampunya nyalakan, aku bacanya rodok terang. Untuk flashlight di handphone kita ketika mati listrik, senter. Untuk lilin yang menyala, jarang. Sekalipun itu kelihatan, sekalipun itu bisa dilihat oleh mata. Tetapi terang itu mengajarkan kita bahwa kita bukan hadir untuk sekedar mendapatkan pujian.
Makanya katanya orang melayani Tuhan di jalan Tuhan yang baik dan benar, kalau baik aja banyak tapi benar katanya belum tentu itu ya. Di jalan Tuhan yang baik dan benar seperti seorang yang berjalan di dalam jalan yang sepi. Saudara, Tuhan Yesus sudah menegaskan sumber kebahagiaan orang yang punya identitas sebagai garam dan terang bukan dari apa yang ada pada dirinya. Karena kalau apa yang ada pada dirinya seperti garam, itu akan terus larut dan habis. Seperti terang, itu akan minim dengan pujian. Bahkan mungkin sebagian orang yang datang di ruangan ini langsung bilang, lah ya boros men ngene wis padang-padang nganggo lampu gitu. Bisa jadi ketika kelihatan justru dicaci maki, dikritisi. Tapi Tuhan sendiri bilang dalam Yesaya, Aku yang akan merekahkan, aku yang akan membersamai, aku yang akan menyertai. Dan Paulus di dalam surat Korintus juga mengingatkan, iman kita bukan dari hikmat dunia, tetapi dari kuasa Tuhan. Artinya iman itu bukan cuma soal kesan dari luar, tetapi soal dasar yang kokoh di dalam Kristus Tuhan. Makanya saudara-saudara, pertanyaan kita hari ini, mana yang lebih banyak kita kejar? Yang terlihat atau yang diam-diam bermanfaat? Pertanyaan kita hari ini itu ternyata mau mengajak kita untuk bertanya lebih dalam diri kita. Apakah kehadiran saya membawa rasa dan membawa cahaya bagi sesama saya? Ketika saya ada di rumah, apakah keluarga saya mengalami damai sejahtera Allah? Ketika saya di tempat kerja, apakah teman-teman sepekerjaan saya tinggal dalam kebenaran, bersama-sama mewujudkan kebenaran? Atau saya ikut bermalas-malasan? Apakah ketika saya ada di lingkungan ini, saya mau benar-benar menjadi orang yang dipakai Tuhan, menjaga lingkungan, atau saya ikut masuk dalam keserakahan? Hal-hal sederhana ketika kita memilih jujur walaupun tidak terlihat, ketika kita memilih peduli meskipun tidak dipuji, ketika kita memilih untuk menjaga ciptaan sekalipun itu disepelekan. Alah ngopo to kowe ngrepotno dirimu sendiri, wis enak-enak karek tuku ning gone Alvin lho to, ana Alvin to kowe. Nek ngene Depo Citra lho, wis dibungkuske ambek dheke wis penak mantep ngono. Dadak nggawa rantang, ngrepotno awakmu dhewe. Ekologi, ingat sampah plastik makin banyak. Tapi begitu kita mau melakukan hal, ngopo to kowe nggawa tumbler lunga gereja, ngentekno banyune gereja ae. Kita sudah mulai peka dengan kerusakan lingkungan, tapi justru mendapatkan, ya itu tadi. Saudara, kadang ketika kita melakukan sesuatu yang baik dan benar, kita berjalan di jalan sepi. Bahkan dunia akan bilang kita aneh. Dunia akan bilang kita gendeng, maaf nih ya. Dunia akan bilang kita gila. Oh itu bukan cuma kita yang alami. Coba tarik mundur. Ingat kisah Nabi Nuh. Apa yang terjadi dengan Nuh ketika firman Tuhan datang buat bahtera di tengah cuaca yang panas seperti saat ini? Orang yang dengar dan tahu Nuh lagi membuat itu, mereka akan bilang apa? Nuh itu seperti orang gila. Ento. Iya, beneran. Nuh itu digituin sama orang-orang. Dia memilih ketaatan, dia memilih mengerjakan kebenaran, dia memilih firman Tuhan, dia memilih mewujudkan imannya. Dampaknya buat orang dunia, gila kamu Nuh. Dan saudara, situasi ini juga tidak jauh dari kita. Saya tidak melihat nilai kepercayaan seorang ini ya, tetapi saya melihat kepekaannya. Ada seorang yang akhirnya disorot oleh media karena kegilaannya. Setiap hari dia pergi ke lereng gunung di daerah Gunung Kidul Solo. Mungkin ada yang tahu kisah ini.
Dia menanam pohon. Sampai akhirnya pohonnya sudah banyak. Namanya Mbah Sadiman. Kisah ini mungkin viral 2022. Setiap hari dia nanam pohon. Dia punya uang seberapa dia tanam. Daerah Gunung Kidul itu, Gunung Kidul yang selatan katanya. Gunung Kidul selatan, ya itulah ya. Gunung Kidul bagian selatan itu. Yang dulunya kekeringan. Sekarang sudah punya sumber mata air. Dari satu perbuatan yang kata orang dibilang gila. Ketika kita hidup jujur, mungkin orang akan mandang, opo to iki gak trennya sekarang. Nuh sudah ngalami, dia dipandang juga gila. Tapi saudara-saudara, dari kisah ini kita diajak untuk melihat Nuh akhirnya beroleh keselamatan. Hujan yang lama itu tidak membuat dia dan keluarganya hancur dan berantakan. Ketekunan kita berdoa kepada Tuhan, ketekunan kita membaca pada firman Tuhan, ketekunan kita berseru kepada Tuhan, melakukan derma dan puasa. Tidak ada yang pernah dipandang Tuhan sia-sia. Ketaatan kita, kesetiaan kita mungkin tidak disorot, mungkin tidak dihargai, tapi di sanalah Tuhan dipermuliakan. Dan iman-iman dan kehidupan iman kita sungguh bekerja. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, iman memang bukan untuk dipertontonkan, tetapi iman untuk mendatangkan keberkahan untuk kita bersama. Bukan yang nampak yang terutama Tuhan kehendaki, melainkan kehidupan yang memuliakan Tuhan yang Ia kehendaki. Kiranya Tuhan menolong kita hidup setia sebagai garam yang memberi rasa dan sebagai terang yang menghadirkan Kristus di tengah dunia yang kelam. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh selesai. Persembahan pujian dari paduan suara Shalom.
Umat Tuhan terkasih, marilah kita mengikrarkan iman kita bersama-sama dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama di dalam doa syafaat kita. Kami bersyukur Tuhan, karena kami punya Allah yang selalu memperhatikan kami. Allah yang selalu mengerti akan gumul juang kami dalam menghidupi iman. Di tengah dunia yang terus-menerus mengajarkan tentang sorotan, tentang ketenaran, tetapi Tuhan terus berbisik, bahkan sesekali berteriak kepada kami, bagaimana kami seharusnya hidup sebagai garam dan terang dunia. Hidup dengan memberi apa yang sudah Tuhan karuniakan kepada kami. Hidup dengan berdampak bagi sesama kami. Dan biarlah dampak yang kami hasilkan dalam kehidupan kami adalah dampak yang menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Bukan sebagai satu situasi di mana kami sedang memaksa Tuhan untuk memberi apa yang sedang kami minta terus-menerus, tetapi sebagai rasa syukur kami. Karena Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami. Tuhan selalu ingin kami senantiasa mengerti akan maksud Tuhan. Maka biarlah ya Tuhan, dalam keterbatasan kami sebagai manusia yang terkadang masih seringkali rapuh dalam goda dunia, kami mau terus menjadi anak-anak Tuhan yang berdampak bagi sesama, bagi segala ciptaan yang Tuhan hadirkan dalam dunia ini. Biarlah apa yang boleh kami hasilkan meninggalkan manfaat bagi dunia ini untuk semakin mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di tengah gumul juang kami sebagai seorang pribadi dalam keluarga, ketika kami sedang bergumul akan relasi-relasi dalam keluarga, Tuhan, Engkau menguasai kami. Engkau boleh terus memimpin apa yang kami putuskan dalam kehidupan kami, yang berdampak baik dalam keluarga. Tuhan boleh terus hadirkan relasi-relasi yang sehat dalam keluarga. Sekalipun ketika kami berjuang untuk firman dan kebenaran, seringkali kami dipandang sebagai yang berbeda sendiri. Seringkali kami mungkin dinilai sebagai kebodohan-kebodohan, tetapi hikmat yang daripada mula yang boleh terus kami perjuangkan. Kami terus menjadi pribadi yang berkenan bagi Tuhan. Tuhan tolong pulihkan pergumulan-pergumulan keluarga-keluarga kami ini di dalam cinta kasih, di dalam pertolongan Tuhan, di dalam kemurahan Tuhan, di dalam segala sesuatu yang boleh kami rasakan. Dan biarlah saat ini kami juga boleh mengingat untuk setiap anggota keluarga besar GKI Blora, baik yang ada di kota Blora maupun yang ada di luar kota, mereka yang sedang merantau untuk segala kebutuhan akan masa depan. Tuhan tolong lindungi mereka, Tuhan tolong jagai mereka. Biarlah ya Tuhan di tengah pergumulan-pergumulan setiap anak-anak-Mu ini, mereka terus boleh merasakan bagaimana Tuhan menjadi sahabat dalam perjalanan. Di tengah mereka harus bergumul, berjuang akan sakit penyakit, Tuhan yang akan tolong dari segala upaya yang dilakukan.
Mereka boleh menjaga kesehatan, berolahraga, mengkonsumsi obat-obatan yang menunjang kesehatan. Mereka boleh terus-menerus dengar-dengaran dengan Tuhan, dengan tim medis, bekerja sama untuk menghasilkan dan terus menjaga tubuh yang Tuhan anugerahkan. Kami juga mau bersama-sama ya Tuhan berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang bergumul juang, untuk kesulitan ekonomi, untuk keuangan yang sedang susah di masa-masa ini. Tuhan, kiranya Tuhan tolong kerajinan dan juga hikmat daripada Tuhan. Sekalipun suasana toko ataupun tempat kerja sepi, tetapi kami boleh memiliki kesetiaan, kami boleh memiliki kerajinan untuk terus berupaya bersama-sama dengan Tuhan, mencukupkan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kami. Berkat-berkat Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kami. Ajarkan kami untuk tidak puas diri, tetapi untuk boleh mensyukuri akan apa yang Tuhan berikan, dan kami boleh berbagi pada sesama. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap orang yang kesepian, setiap orang yang sedang bergumul dengan pekerjaan, setiap orang yang sedang merencanakan kehidupan rumah tangga, setiap orang yang sedang merencanakan untuk boleh hadirnya kembali buah hati dalam kehidupan keluarga, setiap orang yang sedang bergumul juang dengan segala tagihan-tagihan yang ada. Tuhan tolong, kiranya kami semua terus boleh merasakan kasih Tuhan. Dan biarlah kami juga boleh ingat akan pergumulan bangsa ini untuk memulihkan situasi dampak bencana banjir bandang di sebagian Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, sekitaran kaki Gunung Slamet. Kiranya Tuhan juga boleh tolong segala situasi pemulihan yang dilakukan pemerintah. Dan untuk Kota Blora, kiranya Tuhan terus pakai para pemimpin kami untuk boleh mengerti akan maksud Tuhan. Ya Roh Kudus, bekerjalah kepada mereka, hadirlah untuk mereka, dan biarlah Tuhan Kau juga boleh pulihkan kondisi kami di dalam segala situasi yang sedang mencoba untuk kembali pulih. Di tengah situasi pandemi yang boleh berlalu, ekonomi yang sudah mulai membaik, kiranya Tuhan di tengah semua kecamuk zaman ini, kami tetap boleh melihat bagaimana Tuhan memelihara, bagaimana Tuhan terus menjaga kami, bagaimana Tuhan terus hadir dan mengasihi kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan dilandasi firman Tuhan
Dari Roma 12 ayat pertama demikian. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau benar? Salib yang kau pikul menakkan berat. Hitunglah berkatnya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh Bersama kita bangkit berdiri, kita nyanyikan bait yang pertama. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh
kita membawa persembahan kita di dalam doa. Saat ini ya Tuhan, kami datang membawa ungkapan syukur kami kepadamu. Kami bersyukur untuk setiap berkat-berkat-Mu dalam hidup, dan ajar kami untuk terus bersyukur dengan apa yang kami miliki. Juga mampukan kami ya Tuhan untuk memberi rasa dan juga menghadirkan terang bagi sekeliling kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber Berkat yang sejati. Amin. Nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Marilah kembali kita melaksanakan tugas dan panggilan kita untuk senantiasa menyatakan Allah di dalam Kristus dalam kehidupan kita. Untuk itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan Allah kita. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.